Terima kasih Abdul Muiz. Terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam. Dinita Haja Idis. Masya Allah. Waalaikumsalam. Idis Wadi. Waalaikumsalam. Idi Saudi siapa tuh? Mang Toeng. Kuluk alias kuluk ya. Air liur janda. Liur lawan janda kala. Masya Allah Julak Pelita. Masya Allah, terima kasih Julak hadir. Begam. Aduh. Asli keturunan dari Buya Kalimantan. Hajak Juak Bang tinggal. Oh ya. Di Sumatera. Boleh baca Agon. Boleh Medan hadir. Masya Allah. Medan perang. Medan. Waalaikumsalam Rusnawati. Lain Misnau Rusnawati. Thank you doa ibu. Matur nuwun sangat Julak Pelita. Masya Allah Julak Pelita. Julak Pelita. Orang mana pian Julak? Orang mana pian Julak? Julak ulun. Oh gantangnya pian ya Abang Komis. Amun gantang kadapang Jabang Madun, cuma keturunan Payuk. Martapura hadir Jainadi. Martapura Zain. Masya Allah. Tanah bumbu. Oh ya lupa ulun. Tanah bumbu di dalam salat apa yang kita sembahkan goro. Kalau pian merasa ada yang disembahkan berarti pian masih ada. Sedangkan kita secara hakikat tidak ada. Kita yang sembahyang. Amun main hakikat jangan dimainakan di luar. Hakikat kayak itu cara bermainnya. Kalau main dalam itu main dalam. Kalau main luar dari bulan kayak itu orang inggi ulun duduk nih ulun yang duduk. Pandangan batin itu hanya hakikat. Jangan sembahyang itu siapa apa yang dipersembahkan. Yang dipersembahkan seluruh raga dan jiwa kita sayangai. Cuma kita kadang memandang diri kita itu namanya main hakikat. Namun kayak itu pian kena besaruan kalah pian. Jorang kenapa kami habis bacaan nih kada dimakan nih. Jorang beribadah nih lillahi ta'ala jorang. Semuanya milik Allah Ta'ala, serahkan Allah Ta'ala. Kada temakan pian. Mun hakikat tu di dalam aja mainnya. Hendak pian bebaraba kah, hendak berdiri kah, hendak itu main hakikat namanya. Jangan merasa ada, biar pian berjalan. Jangan merasa ada, biar sembahyang. Jangan merasa ada. Tapi yang melakukan siapa? Kita. Kalau pian hendak merasakan hakikatnya, pian sampai wasil. Itu masih di makam musyahadah kayak itulah. Kayak itu tuh. Musyahadah itu belum wasil. Orang memandang kadada beisi apa itu belum wasil. Pian hendak tahu yang dipersembahkan dan siapa nama menyembahkan itu setelah pian wasil. Mengalami jajab kena. Baru pian merasakan siapa sebenarnya diri pian. Kalau masih di ilmu, masih di musyahadah itu belum lagi jauh masih perjalanan pian. Jadi kalau hakikat itu jangan tapi didik maksudnya
Oh, siapa nang disembah? Apa yang kita sembah? Iya, itu masih ada pian berarti. Masih ada tuh kita namanya menyembah, masih pandangan hakikat bujur, sebenarnya hakikat kosong. Belum lagi kita memandang kosongnya, belum sampai lagi. Seperti itulah. Paling kada 3 dapur guru ya. Masyaallah. Nah, subhanallah. Cara mengamalkan zikir sir. Zikir sir itu kan ada yang di dalam hati. Bila tidak diucapkan berarti zikir sir. Kalau diucapkan zikir jahar. Zikir sir itu ada yang berhuruf. Maksudnya dalam hati Allah Allah atau la ilaha illallah itu zikir sir. Tapi di dalam hati diucapkan zikir sir juga. Kalau ini kada berhuruf kada bersuara, ya memandang nih musahada, bergerak, berdiam, mendengar, merasa, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Musahadah itu artinya adalah mengamalkan ya. Musahadah itu artinya menyaksikan. Jadi kalau orang zikir itu kan kalau nya berzikir la ilaha illallah, kada menyaksikan sebenarnya belum zikirnya, belum musahadah, cuma zikir saja. Namanya zikir jahar. Zikir itu artinya ingat. Jadi kalau zikirnya tidak diucapkan tapi ingat, nah itulah zikir sir namanya. Demi Tuhan lakonnya. Rubi. Nggih, rubi. Waalaikumsalam warahmatullah. Padahi pada hakikatnya kanyang itu karam pada marit lah. Sembayang itu inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Iya itu. Iyalah, tonglah. Kita yang sembayang tuh pak kita kadang merasa memiliki itu. Kalau pian anak main hakikat makan ya kita puas-puas. Aba Sulaiman, bisakah syaitan menyerupai para wali? Kalau sampai di para wali masih bisa. Karena cuma Nabi Aba Sulaiman yang kada bisa diserupainya, Nabi Muhammad. Tubadil ngaranana mengerti sidin tubadil tubadil ngarannya mun sudah sampai tubadil itu baru pian tahu arti nang hakikat jurang hakikat tuh kada ujar lagi, tetapi pian sudah merasakannya. Kalau sudah tahu sifat suluk, gimana cara mengajar sampai guru diamalkan, namanya musahadah. Jadi kalau ilmu sifat 20 itu ilmunya sudah kita dapat mengerti, sudah makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu itu dimusahadahkan sayangai, masuklah pian namanya ilmu hakikat. Jadi pintunya kita itu ilmu hakikat adalah belajar dulu sifat 20. Bila sudah sifat 20 itu paham dan dimusahadahkan berarti pian masuk kepada ilmu hakikat namanya. Nah ilmu hakikat itulah nanti setelah berhasil baru pian mencapai ma'rifat. Jadi pintunya yang pertama adalah belajar sifat 20. Habis itu diamalkan namanya masuk kepada hakikat. Nah kada usah belajar ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu ya sifat 20 itu diamalkan. Mengerti kita hakikat yang mawujud siapa sebenarnya, hakikat yang kadim siapa sebenarnya, hakikat yang baharu siapa yang sebenarnya, mengerti kita. Nah itu mengamalkan, memusahadahkan itu namanya adalah masuk kepada ilmu hakikat, namanya mengamalkan sifat 20 tadi itu. Dengan cara apa? Musahadah, berzikir dengan musahadah, memandang dengan musahadah. Musahadahnya dengan apa? Dengan mengamalkan sifat 20 tadi. Oh nama wujud sebenarnya siapa? Kalau pian mendengar siapa nama mendengar sebenarnya? Kalau pian berpandir siapa nama pandir sebenarnya? Nah itu mengamalkan sifat 20 sampai nanti diberikan Allah Ta'ala jajab yang mendengar sebenarnya siapa? Yang mewujud siapa sebenarnya? Itulah namanya wasil. Jadi belajar sifat 20 masuk kepada ilmu hakikat mengamalkannya. Habis itu wasil itu pemberian Allah Ta'ala. Tahu mengamalkan aja dulu pian. Makanya kita pian sanggup mengatakan bahwasanya seluruh alam ini adalah majhar daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sifat 20 itu. Nah, yang terkandung di dalamnya, yang rahasia di dalamnya ya sifat 20 itu sayangai, rubi ai.
Apa pendapat guru tentang benda mistis seperti pisau yang berhadam pakai berobat? Kalau percaya itu tetap ya dua ibulah syirik hukumnya kalau percaya itu. Nggih. Edi Saudi makasih guru masyaallah. Apa perbedaan tafwid, taslim, tawakal? Tawakal itu hasil daripada tafwid. Tafwid itu artinya tergantikan, taslim menyerahkan. Seberataan itu hasilnya yaitu kita laksanakan di luar ini tawakal. Bila berusaha kita serahkan, taslim serahkan dengan Allah Ta'ala. Tafwid kita seberataan dengannya. Nah pengamalannya apa ya, sehari-hari tawakal namanya, sabar, tawakal bila tapi tetap di asbab. Artinya taslim kita serahkan seluruhnya. Nah adalah dengan Allah Ta'ala. Abah Sulaiman ya. Hasilnya yaitu tawakal. Orang tawakal yang sebenarnya itu taslim secara zahir dan batin, berusaha taslim serahkan dengan Allah Ta'ala, tapi tetap berusaha. Kalau kada berhasil tawakal, sudah serahkan lagi kepada Allah Ta'ala. Jadi di awal boleh melakukan ya perbuatan kita nih di hendak begawi, ketika begawi tawakal dulu. Salam dari pemangki kawan pian, masya Allah. Hanya ram abah-abahan guru-guru pemangki ke sini. Pencinta Rasulullah, masya Allah. Cek gokil, cek berita di TV ya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah oke je lah. Guru kerja lagi kah dapat tak? Bukan menilai hambanya dari hatinya, tetapi pandangan Allah Ta'ala itu di hati kita. Innallaha yanzuru fila yanzuru fi suwarikum wala fi azanikum walakin yanzuru fi qulubikum wa amalikum. Jadi hati itu yang dibersihkan. Enggih, menilai hamba dari hatinya iya. Ustadz, zikir itu harus duduk kayak meditasi habis salat atau sambil aktivitas, tergantung. Siti Khadijah lah. Kalau orang mengamalkan tarikat mesti duduk, tidak mau dia berjalan duduknya, berjalan mondoknya. Tapi sebahagian orang kalau sudah orang itu sudah mencapai sampai tingkatan hal namanya warid namanya, itu nanti zikirnya tidak lagi beraturan. Siti Khadijah lah, maksudnya tidak beraturan itu tidak mesti duduknya berduduk menghadiri atas sajadah, itu tidak mesti lagi. Tetapi yang sampean katakannya adalah zikir yang khusus namanya. Dia itu harus duduk, harus benar-benar seperti pengamalan tarikat. Adapun sisa-sisanya yaitu seperti musahadah, itu tidak jadi masalah. Zikirnya seperti apapun tidak jadi masalah. Ruby, terima kasih same-same. Apakah Allah menilai sudah tadi? Kebanyakan abang komen saya. Guru, apakah Allah? Ya, waalaikumsalam. Sifat 20 itu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jadi 21 namanya amboteng. Nah, bolehlah laki-laki pakai cincin guru, boleh aja asal jangan cincin emas. Kalau cincin emas haram hukumnya. Ziarah ke makam keluarga lalu kita baca Yasin di atas pusaran kubur. Beliau hukumnya apa guru? Boleh aja ziarah itu. Boleh aja. Ziarah itu intinya mau baca Yasin kah, mau baca doa saja kan tidak jadi masalah. Timpakul. Cuma kalau orang yang sudah meninggal, menurut Imam Nawawi itu kalau kita baca Yasin itu diniatkan pahalanya untuk yang meninggal. Yang kedua bahwasanya habis itu didoakan. Pahalanya itu disampaikan kepada ahlul kubur. Itu menurut Imam Nawawi. Adapun anak yang ziarah kepada keluarga atau kepada orang tuanya itu biar walaupun dia bacaan biasa aja langsung kalau tidak diniatkan di pahala pun dihadiahkan tetap sampai menurut kaul yang muktamadnya. Abah Sulaiman, jazakallah khair. Tapi guru kebanyakan kada kawa menyerahkan lawan Allah Ta'ala, malah kita nang banyak mengakui.
Ya itu abang kumis lah, menyerahkannya harus full. Maksudnya itu harus benar-benar jangan kita merasa yang menyerahkan. Kalau kita merasa menyerahkan, itu belum lagi kita, ini belum musahadah yang sebenarnya. Musahadah yang sebenarnya, makanya musahadah itu kita ini musahadah tuh menyaksikan dulu zahir dan batin bahwasanya kita ini mazhar kenyataan Allah Subhanahu wa taala, kenyataan sifat dan apalnya. Setelah kita itu merasa benar-benar tenggelam di dalam sifatnya, di dalam apalnya, di dalam zatnya, baru kita itu musahadah, menyaksikan. Jadi musahadahnya dengan musahadah juga saling menyaksikan. Yang menyaksikan adalah apal dan sifatnya, yang disaksikan juga seperti itu. Itu yang benar. Kalau orang merasa musahadah itu kada bisa lagi. Nah, tepatnya itu sebenarnya murakabah sebenarnya. Murakabah itu senantiasa tenggelam di dalam sifat dan apalnya, bukan menyaksikan lagi, tetapi tenggelam. Baru nanti diberikan Allah Ta'ala jazab, benar-benar tenggelam, benar-benar istighraq, benar-benar. Itulah namanya wasil, namanya nanti wasil atau ma'rifat sebenarnya. Masya Allah. Laki memakai emas, bolehkah laki memakai emas? Tidak boleh, tapi perhiasan cincin kadang mengandung emas boleh itu. Salah satu cara mensyukuri roh apa guru? Musahadah. Kuat-kuat musahadahnya supaya mengerti roh itu kembali kepada yang punya roh. Orang Kota Baru Haji Raihan, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ada adab mandi air 9. Mandi air 9 tuh adabnya kalau bacaan jangan di dalam WC. Kalau di luar kada apa-apa. Yang jelas menghadap kiblat. Kalau bisa hari Jumat, mungkin tata caranya mungkin maksudnya lah. Hari Jumat kalau bagus. Setiap hari boleh lah. Boleh aja mandi 9 tuh tiap hari. Iyong hadir, Masya Allah. Iyong, Masya Allah. Di mana Yong? Bapandiran dulu Yong ay kita. Iyong ko, tar dulu lah. Belum keluarga ada nah. Iyong, tar dulu lah. Mana tadi Iyong? Wah, kada ada ini Iyong. Multi Yong. Haji Idris, terima kasih. Masya Allah. Haji Idris. Zoneta grup. Amun mandi 9 di sungai kada najis lah guru. Sungai itu kalau banyunya dalam itu kada mau najis sayangai. Soalnya banyak jamban. Asal jangan di bawah jambannya aja mandi. Asal jangan banyunya tuh berbau nang keluar dari jamban tuh kada apa-apa. Kalau di sungai itu kada jadi masalah. Engge mandi 9 di sungai kada apa-apa. Orang kebal ditusuk parang Ustadz. Soalnya ada orang teman susah meninggalnya. Nah itu takuni kajiannya itulah bisa dicabut biasanya tuh. Semoga pian sehat panjang umur, amin, doanya luar biasa amin dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Thank you. Tapi pertanyaan ulun guru itu siap yang duduk di hadapan pian itu siapa? Terima kasih Safinatun Najah, mudahan pian senantiasa diberikan Allah Ta'ala kesehatan. Adakah seorang yang mengerti petunjuk Allah Ta'ala? Ya mengerti, kalau Allah Ta'ala memberikan paham pasti mengerti. Karena yang diberi petunjuk itu semua orang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kita bergerak berdiam kalau kita baca dalail lah. Baca dalail itu kan ada di hari Sabtu itu artinya orang itu jadi nang kada baisi apa-apa bahasanya. Kalau bahasanya itu apalah bahasanya di dalam dalail itu. Kecuali ilhamnya Allah Ta'ala. Baisi majelis banyak ilmu tapi masih apakah dipadahkan ulama? Yang jelas kita itu kalau orang yang berilmu lalu dia kadang mengamalkan ilmu itu asyadu asadul ajaban minal ubadi berhala. Lebih bersengatan lagi diajabnya daripada orang yang menyembah berhala. Kalau orang berilmu.
Membaca kumin yang ada apa tuh? Yang ada apa tuh? Nah, ulun sudah liong lah. Iya. Kalau pian melihat iya. Kalau kada usah. Nggih. Ulun mengulangi pertanyaannya lah. Pertanyaannya. Apa padilah mandi 9, Guru? Padilah mandi 9 itu banyak tergantung niatnya. Tergantung niat seseorang mandi 9 itu. Nggih. Bandung hadir. Istiqamah di jalan Allah kada malas ibadah nonra. Nggih. Nonra. Istiqamah itu amalannya istiqamah itu sendiri. Nggih. Kalau orang hendak istiqamah, amalannya istiqamah. Lalu bagaimana dia mengetahui istiqamah? Apabila dia itu sayang meninggalkannya, rasa rugi meninggalkannya, rasa kehilangan kalau meninggalkannya, itu berarti orang itu sudah masuk istiqamah. Memakai cincin matanya intan boleh ya, asal jangan emas. Kalau yang lain boleh ya makan. Merasa sidin. Guru, apa ciri-ciri senang berzikir tapi disusupi nafsu? Enggak, laksana muda. Ciri-ciri senang berzikir tapi disusupi nafsu, yaitu ketika kita berzikir itu satu, yaitu mengharapkan karamat. Kedua, mengharapkan jadi wali ketika berzikir, laksana muda lah. Itu namanya berzikirnya disusupi nafsu. Ujar setan, ikam tambahi lagi berzikir. Karena bila ikam berzikir ini bisa jadi wali. Nah, bila ikam berzikir ini bisa jadi karamat. Nah, itulah bahayanya orang salik yang kada berguru. Nanti kan orang berzikir itu diberikan rasa lezat dalam berzikir. Itu menandakan zikirnya itu diterima. Tetapi beriringan dengan itu dia mau menambahi zikir lagi. Nah, itu kan nafsuan. Namanya orang yang sudah istiqamah berzikir lalu diberikan Allah Ta'ala lezat dalam berzikir. Ada perasaan hendak berkhalwat, hendak menyepi, mau berujlah. Nah, itu diperhatikan hatinya dulu. Tujuannya ini apa? Aku ini berujlah ini. Padahal hati mau, kepingin. Nah, kalau dia berujlah itu memang untuk takarub Allah Ta'ala, berarti tidak nafsu. Tapi berujlah mungkin aku jadi wali kena. Nah, itu jadi nafsu jadinya. Yang kedua, apabila orang berzikir itu kepingin, mau berujlah, berkhalwat. Tetapi dia punya guru. Nah, itu ditanyakan dengan guru murabi, mursidnya. Jangan sampai tidak ditanyakan. Karena guru nailang tahu apakah itu lintasan nafsu saja, apa lintasan Allah Subhanahu wa taala saja mau karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lalu dia mau berujlah. Itu dipertanyakan dengan gurunya nanti. Kalau tidak jatuhnya di nafsu nanti. Waalaikumsalam. Walafiat, masya Allah Guru Ahmad Ridani, masya Allah antum. Sesuai kehendak ulun pian hadir. Multi guru lan. Imbah mandi 9 langsung mau meninggal, sisin Ustad, sidin galak. Makanya kalau orang itu mandi 9 itu biasanya orang yang sakit parah. Itu dimandi 9. Kalau dia kada mau mati itu mandi 9. Biasanya kada lawas. Tidak lama dia akan bisanya meninggal kalau tidak sembuh. Berarti itu. Assalamualaikum Guru, sehat selalu. Enggih. 4 belajar. Prok cahu. Nah, Guru Ridanina. Mudahan Guru Ridanina multina. Oh iya, Guru Ridani jana. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Dari di jalan tadi ulun laku pandirun pian. Malam semalam nih. Guru. Waalaikumsalam wa ustazi marubba wa murabbir rahim. Masya Allah. Masya Allah. Minta maaf On kim guru. Ada nak ulun padahkan. Ulun kada kawan naik lah guru. Kawa naik abang kumis saya. Multi pian abang kumis kok, sayang kok, cinta kok. Masya Allah. Kalau di belakang guru ini terilon. Ya Allah. Enggak. Kayak ini Ustadz lah. Kan semalam buhannya yang pengunjunannya sudah di sini. Pengunjunan semalam jemaah ulun nih. Mau hendak bonjon habari ulun.
Nah, Masya Habari Allah. ulun habari buahnya. Ini musimnya ada belida, sudah dihabari orang kampungnya. Surut Nah, banyunya. Masya Enggih. Allah. Bawa aja pian sebuah mobil, tapi ulun padahkan belang wadah dari ulun ini kurang lebih di kampungnya tuh ya setengah harian lah perjalanan. Nggih, nggih, Habis nggih. itu menyewa jukung 300-an lah sehari. Nggih. Enggih. Tapi Oh, pian memang di kulamnya nggih, nggih, kolam nggih. belidaknya bahasanya Wah, tuh sungai belidaknya. ulun Yang asa kada kayak rugi pemandangan. buahnya 8 kilo buahnya seikungnya belidaknya tuh. Oh ya Orang sana Rahim. kada mengambil, orang di sana kada mengambil bang. Nggih, nggih, Abari nggih, aja nggih. kena ulun. Nggih, nggih guru. Ya julun marian Ya ulun ya pas ya ya. banget. Ya nana tahu. Masya Allah putra Ali. Terima kasih. Yang hendak naik. Waduh. Dua bading kapian nih. Berdua bading kami. Abang kumis saya. Mana abang kumis ini tadi hendak naik? Nah minta maaf pertanyaan banyak badan nah kada terjawab ya mulunnya nah. Nanti aja menulis pertanyaannya kalau ulun selesai. Selesai menjawabkan. Amin ya rabbal alamin Fitri. Masya Allah. Laksana muda kalau mau menyepi, tapi pian adalah amaliyah dulu, amaliyah yang khusus. Bila amaliyah orang tuh beramaliyah sambil-sambil guru lah. Kalau orang tuh beramaliyah, orang itu beramaliyah pasti di dalam hatinya itu ada diberikan Allah Ta'ala nur syahadah namanya. Nur syahadah itu hasil daripada amaliyah itu kita rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Nah apabila orang itu merasa dekat dengan Allah Ta'ala itu otomatis dia dengan orang susah ada bergaul. Mau sendiri dah dia. Maksudnya tuh di makam tajrid namanya. Ditajridkan oleh Allah Ta'ala. Merah dengan orang sudah merasa asing. Lalu mau bahalwat, mau baujlah. Nah itu kalau tidak punya guru dilihat dulu niatnya benar-benar. Oh sudah pian multi kah mananya? Pian multi. Ini. Oh abang komis. Ya ini abang komis lah. Ini ada guru Ridani kada bapak ulun kada menjawab pian guru Ridani ada. Ya umah, ulun minta maaf dengan buan pian lah seberitaan lah. Ya, kada Kada apa-apa kada juga. sempat ulun menjawab. Hindi kada apa. Enggih, Asal pian bahagia aja. Masya gua bahagia dah. Siapa abang kumis nih kayak suara algoritma. Orang nang menjadi rahasia hidup guru ya. Oh, mak lah. Ada ulun nih hidup menjadi rahasia. Itu kan berbalik ya kalau Eh. Maaflah pertanyaannya nah. Enggih. Kada kada teh ulun nah. Banyak banget taliung anu guru Ridani nah. Kesiannya orang Nah. Enggih. ulun kaingatan guru bilanya kada bakupiah nang itu tuh mun kada berembut nih. On cam pian nah melihat dia. Bila kada berkumis palsu berarti. Kada kawan cam guru Tahu masih halus lagi akunnya. Oh iya kan. Ini. Rajin belajar Inggris Sopinah itu doa. Orang mana pian guru? Hah? Orang mana pian? Orang Indonesia ya kayak Bali ya Mas. Salam aja guru dari Plehari ulun lah. Masya Allah. Ada parak ya kalau kampung. Ini parak Ulun orang Kurau. Hah? Lah, parak Orang lawan. Kurau ulun. Oh, Kurau. Parak lawan Guru Rasul lah. Parak kayon guru rasul mun diparakakan. Ulun ditabak sarinahnya. Oh, tambak Sarinah lah. Ba parak banar nih kau belang mah. Tapi jauh tapi analah kampung parak tapi orangnya jauh. Ini ada apa-apa. Ulun di Lamandau. Ulun di Lamandau. Di Lemandau kah? Tinggal di Lamandau.
Ya, Kesambilan lah kita lah, kesambilan manjawab punya orang ulun nih ayo. anunya punya tinggi. Guru kena habari guru lah. Nggih, Guru. Ulun habari nggih. Enggih. Datang bemalam wadah ulun dulu kayaknya Nggih. ulun lagi umpat cuma ulun nih kalau umpat itu ulun kada umpat nengan dah ulun tukang masak yakan aja. Enggih. Ulun pang ada ditawari bemalam lah. Bemalam ya kalau ke sini. Ya. Cuma ulun bilanya bemalam, ulun minta babakakan aja. Kenapa jadi babakakan banyak kayak tali nang puntal di sini. Eh, jauh-jauh datang mun kada dibabakakan saya isi paparutan itu kada kawa. Kalau membabakakan diawan di atas gin. Yang susah itu kita mengamalkan. Eh, Hmm. Kalau membabakakan itu nyaman aja. sekira kada sekira umpat memakai kayak itu. Nah, amun dibaca-baca wara kada jadi apa-apa, mun kada dipakai. Habis bagi rahlan. Iyalah bro. Enggak Jujur, sama-sama. Di Saya nggak ngerti di ya Bungkabung nanti. Karakan. Ya saya, nggak apa-apa. Enggak, masya Allah. Ilmu itu sebenarnya kada rahasia. Ilmu itu sebenarnya kada rahasia. Selama kita mempelajari ilmu itu tidak rahasia. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hakikat itu tidak ada rahasia. Sebenarnya rahasia. Rahasia itu ketika kita mengamalkan lalu dapat warid daripada Allah Ta'ala itu baru rahasia. Sir dari Allah Ta'ala itu baru yang asli. Ilmu Rabbaninya itu yang asli, yang sebenarnya. Dan ilmu Rabbani itu biasanya kada keluar. Terkecuali kita itu sudah mesra baru keluar. Dia itu walaupun kita berbicara masalah ilmu hakikat, ilmu tasawuf, itu tidak akan keluar dia kalau kita tidak merasakan mesra dulu, baru dia keluar sendirinya. Jadi secara harfiahnya, secara umumnya, setiap ilmu yang kita keluarkan itu zahir hukumnya adalah secara syariatnya seperti itu. Nah, kalau ilmu hakikat kan perlu namanya itu diamalkan. Mengamalkannya pun perlu bimbingan guru, bukan sembarangan mengamalkannya. Jadi kalau memberitahu ilmunya ya enggak apa-apa. Orang belajar sifat 10 ya sifat 20. Biasa aja belajar sifat 20. Walaupun sampai pada hakikat-hakikatnya. Tetapi cara mengamalkannya itu yang perlu di bawah bimbingan guru yang benar-benar. Nanti takutnya salah kita dalam mengamalkannya itu, dalam memusahadahkannya. Itu takutnya di situ nanti yang salahnya. Karena apa? Karena kita nanti tidak bisa membedakan antara bisikan yang benar-benar bisikan malaki atau rabbani atau sir itu dengan bisikan setan. Kenapa? Karena kita di makam musyahadah ini masih bisa ditembus oleh yang lain. Ditembus yang lain. Terkecuali orang itu sudah wasil, nah itu sampai kepada makam wasil berhasil musyahadahnya, nah itu nanti di makam wasil itu tidak ada yang bisa tembus. Karena itu sudah terjadi sebenarnya. Kalau dia masih di musyahadah, masih berzikir, lihat ya orang berzikir itu. Tidak sepenuhnya orang itu kelihatan badannya khusyuk, mulutnya khusyuk dalam berzikir. Masih ada hatinya masih ke lain. Kadang dimasuki pikiran ke lain. Khusyuk masih berzikir. La ilaha illallah, hatinya ingat dengan Allah Ta'ala. Tetapi dia merasa ingat dengan Allah Ta'ala itu tidak sadar dia. Bahwasanya dia yang ingat. Berarti belum full lagi zikirnya menyatakan ilallah itu. Karena dia masih merasakan dia yang menyatakan tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Nah itulah di dalam zikir itu kata saya biasanya tuh orang itu harus musyahadah di dalam zikirnya. Benar-benar menyaksikan di dalam zikirnya itu dia berzikir. Siapa yang berzikir sebenarnya? Siapa yang memampukan dia berzikir sebenarnya? Nah disitulah benar-benar zikir itu nampak sebelum dia berzikir. Apalagi sesudah berzikir. Nampak siapa yang dizikirinya sebelum dia berzikir. Nah inilah kata orang itu panah di makam musyahadah, panah di makam zikir. Nah itu belum panah sebenarnya. Nah disinilah kita itu hendak, disinilah kata ulun itu biasanya kata saya itu harus berhati-hati dan harus di bawah bimbingan guru kalau berzikir itu. Tapi orang biasa aja berzikir. Orang itu berzikir itu kan melalui tahapan. Ada yang merasa dia berzikir, ya ada apa-apa. Di awalnya seperti itu tidak jadi masalah. Jangan menyalahkan orang berzikir ini kada ingat. Jangan.
Biasa aja orang berzikir itu. Orang berzikir itu melalui tahapan sampai benar-benar dia merasa benar-benar hadir yang dizikirinya itu. Jadi jangan menyalahkan orang. Wah, zikir itu kulitnya aja. Wah, itu sembahyang kulitnya aja. Enggak. Berarti ilmu tuh kada rahasia lah guru. Cuma rahasia ilmu itu yang dari dirahasiakan ya kalau guru. Terkadang ilmu itu kadang juga rahasia lah. Maksudnya ada kadang-kadang ilmu itu yang memang dibukakan kita nih mau berbicara ilmu itu. Ada juga yang kadang bisa kita membicarakannya. Yang jelas ilmu itu yang ilmu Rabbani itu yang kita dapat itu. Setelah kita dapatkan itu dia akan tertutup kembali biasanya. Tertutup kembali tetapi kelezatannya akan kita rasakan setelah kita tanazul kembali kepada makam salikin. Itu kita lupa kadang-kadang cuma kelezatannya aja yang kita rasakan. Nanti suatu saat kalau kita musra membicarakan ilmu itu, dia akan terbuka sendirinya. Dan orang yang mendengar itu berarti berhak mendengarkan ilmu rahasia itu. Siapapun dia. Siapapun dia berhak nanti. Nah itu mendengarkan kalau dia mau berbicara. Berarti dia itu termasuk orang bagian-bagian daripada yang bisa mendengarkannya. Sama ilmu hikmah tuh. Hikam itu kan semua adalah sir dari Allah Ta'ala. Hikam itu. Hikam itu kan didapat daripada setelah orang itu mencapai wasil. Ibnu Athaillah itu ketika dia itu mendapatkan wasil, ketika dia tenggelam di dalam sifat dan apalnya, yaitu keluar hikmah itu. Ditulis beliau. Sama seperti itu. Orang itu kalau di makam wasil itu kalau mau menulis saja, itu seharian semalaman pun tidak selesai. Kalau dia mau menulis, asal jangan ditutup oleh Allah Ta'ala. Asal jangan ditutup aja. Waktu dia dapat sir itu, semakin dia menulis semakin asik. Kenapa? Karena setiap sir yang datang itu akan membawa kepanaan lagi kepada seseorang. Itulah disebut panaul pana. Makanya kalau orang musyahadah itu adalah pintunya untuk mencapai ma'rifat. Sedangkan untuk wasil itu adalah pintu untuk mendapatkan sir. Sedangkan sir itu adalah pintu untuk menambah lagi ke rahasia terbuka lagi. Jadi kalau orang ma'rifat itu terbuka sir bertambah ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Karena kemakrifatan itu tidak ada habisnya dengan Allah Ta'ala. Hari ini dibukakan, besok habis. Jadi kalau orang mengatakan aku ini sudah puncak ma'rifat itu dusta. Puncak di ketika itu mencapai ma'rifat iya. Tetapi kalau puncak ma'rifat itu tidak ada puncaknya. Karena asrar min asrar itu luar biasa. Kita itu sedikit jadi berikan ditutup. Nanti kalau kita wasil diberikan lagi. Wasil diberikan lagi. Itulah disebut asrar min asrari. Bukan sir min asrari. Kalau kita dapat sir min asrari itu baru satu sir dapat. Tapi kalau orang kedudukannya makamnya fanaul fana, di situ baru kita mengerti. Asrar min asrari itu. Beberapa rahasia daripada rahasianya. Makanya ilmu yang diberikan Allah Ta'ala di muka dunia ini dan seisi dunia ini cuma setitik aja. Bagaikan jarum dimasukkan ke laut itu yang dibagi. Yang sisanya itu nah, yang lautannya itu, nah itu didapat itu bahagian dari itu ketika seseorang merasakan kepanaan nanti mencapai ma'rifat. Nah itulah rabbaninya, yang bahrul ilminya. Makanya disebut orang bahrul ma'rifat ya. Orang itu tenggelam di dalam lautan ma'rifat, keluasan ilmu Allah Ta'ala. Itu baru yang sebenarnya ilmu yang tidak dikasihkan melalui guru, tidak dikasihkan melalui kitab. Tidak ada itu ilmunya. Itulah namanya ilmu gila tuh Bang dulu. Hah? Amun di makam gila tuh Bang ya Pak? Mulai kalau makam gila masih sabar 2 makam gila itu. 2 makam gila itu. Makam gila itu apabila orang wasil tidak kembali kepada makam salikin, jajab dia. Jajab tuh senantiasa asik. Asik terus dia itu. Asik. Ini kan bujur kada tahu di duit. Ini pada asik tahu jadi untuk. Nggak bisa. Berutang di warung. Nah, nggak bisa itu lain jajab tuh. Lain. Itu gila bujuran itu. Nah, contoh seperti kita di Kurau itulah yang jajab. Yang jajab bujur-bujur alim tapi jajab. Meninggal sudah. Kai Sabur. Iya bujur. Kai Sabur tuh kada ada makam yang tinggi daripada Sidin itu di Kurau. Kada ada yang makamnya tinggi selain daripada Sidin.
Hatta sekarang kadada menggantikannya, kadada makam beliau itu. Karena beliau itu langsung tenggelam istighraq. Asik terus beliau itu. Asik terus. Nah itu Jajab malah matiyah bujur. Karena Jajab ini dua. Pian Jajab ini. Jajab dari lahir, Jajab karena wasil. Kalau Jajab dari lahir, itu Jajabnya itu karena dititipi makam kawalian. Bisa dari kayaknya, bisa dari bapaknya yang menitipi. Tetapi dia tidak sempat berguru dengan bapaknya atau kayaknya. Makanya orang yang wali itu kan sudah dibukakan hadrah. Karena dia mesra dengan sifat dan apa Allah Ta'ala, lalu dia mengetahui dibukakan Allah Ta'ala siapa yang akan memegang makamnya ini. Karena itulah dititipkannya. Seperti pian misalnya masuk rumah ulun. Ulun ini tahu keadaan pian. Ujar ulun waktu pian panah dengan ulun, waktu pian panah, nah itu dengan Allah Ta'ala bahasanya itulah masuk ke rumah Allah Ta'ala. Ini nah bahagia ikam. Ini nama warisi ikam jar Allah Ta'ala kena. Ini nama warisi makam ikam. Nah ternyata yang mewarisi ini ternyata kada sempat dimursiti oleh pian, dibimbing oleh pian. Lalu makam itu dititipkan langsung kepada anak tadi itu, cucu tadi itu. Nah itu bisa Jajab itu. Dia kadang mengerti itu Jajab itu, kadang mengerti apa-apa lagi. Dia pun kadang mengerti dititipi makam karena memang Jajab dia. Nah seperti itu. Kalau kita ini semuanya Jajab bisa kalau kita wasil, tapi kembali lagi wasil Jajab kembali lagi seperti biasa. Karena terbuka futuhat itu pasti Jajab. Kalau kada Jajab belain terbuka futuhat namanya. Jajab itu kan merasa kita ini kadang mempunyai apal, mempunyai sifat, mempunyai jad lagi. Asik dengan jamal dan kamalnya. Nah itulah namanya ma'rifat. Nah ma'rifat itu belum tentu diberikan lagi Allah Ta'ala itu sir. Cuma merasakan itu aja baru. Itu tahap pertama pasti seperti itu. Merasakan asik, memandang kebesaran, jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Nah di ketika itulah kita tuh Jajab merasa bila bergerak melihat. Itulah nang jara Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tulang. Walillahil masriki wal maghrib. Fa innama tuwallu fasama wajulah. Wallah innallaha wasi'un alim. Bila sampai innallaha wasi'un alim berarti dapat sirta. Nah lillahi ma fis samawati wal arda itu makamnya musyahadah namanya. Kita menyaksikan di langit dan bumi ini punya Allah Ta'ala. Bila sudah bisa menyerahkan itu berarti pian fa innama tuwallu fasama wajulah. Ini anugerah Allah Ta'ala fa innama tuwallu itu. Setelah bujur-bujur lillahil masriki wal maghrib. Bujur-bujur kita menyatakan maghrib, masrik itu timur, barat, atas, bawah, udara, dalam, luar, dalam, seberataan. Makhluk berarti seberataan itu ampunnya Allah Ta'ala termasuk diri kita. Musyahadahkan diri kita ampunnya Allah Ta'ala. Kada beisi apa-apa. Nah baru kita mendapatkan namanya makam fa innama tuwallu fasama wajulah itu. Suhudul kasrah fil wahdah fil kasrah itu. Yang sebenarnya. Kalau kada bisa. Panjang kisah nah. Perlu didania. Ada apa-apanya. Bisa kadengan kisah. Iya, ngaran kehendaknya anak berkisah. Ada apa-apa. Mun kehendak kita berkisah bisa pagat. Allah bacaannya. Supaya sama dengan pian guru Allah. Ustaz saya mana. Insyaallah. Nah, banyaknya pertanyaannya kasihannya orang Masya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu ya. Terima kasih Maria, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Ahmad Kiki. Mangawani guru ridani lah. Mangawani guru ridani ban. Kada begunting ulun guru ridani semalam anak begunting kada sempatan lagi nah. Iya. Ulun semalam kepanjangan banget. Kalinya tukang gunting langganan tuh tutup. Ada gunting di kakanakan tuh ya, nomor gundul aja. Oh iya. Ada ulun memang besi gunting seorang. Jadi kada menunggu tukang gunting. Gunting seorang kalau murabi, Masya Allah.
Murabi, terima kasih Murabi, masya Allah. Tambahi lagi Murabi. Tuh Murabi Mursyid ulun itu, utuh hinjaman tuh. Ini kalau pian hendak kenang betakun-takun dengan beliau tuh, insya Allah. Waalaikumsalam. Nah, Dokter Murabi Mursyid, panjang mana gelar Sidin? Wah, itu Mana dari Sidin dokter, Donat Le? Ulun. Mana injaman? Zaman lah. Mana injaman? Kayaknya dua gelarnya itu apakah sebutinnya lupa nah ngaran akurnya ngaran Murabi ulun ini banyak ada tuh ini jenderal miskin kah apa lupa ulun nah masya Allah. Di Polo aja punya Sidin tuh kalau pian hendak betakun-takun nyaman Nah, ulun masya follow Allah. Nah, ulun polo juga. Nah, Sidin sudah biasanya tang hari klipnya Murabi ulun ini biar tang hari itu Kada banyak mau, orang betakun-takun juga Kada mau guru na. hah Kada mau. dibuka Murabi Mun kada dibuka. kada mau jadi polo kayak papian ini nggih Kada cukup syarat sekolah gini. nggih nya bisa juga nang dia nang mau memulunya tuh anu aja bukan wali-wali aja bisa juga karena si ini wali kutub-kutub nggih SP SKJ ya Allah. alhamdulillah nggih masyaallah tabarakallah. Ahmad Kiki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya masya Allah. Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai, sehat. Wah, saya bukan kiai. Saya ini hampir jadi kai. Semua sehat ya. Amin. Semoga panjang umur Betul, dalam betul, ridho Allah semua. Amin. Ya, ada yang dimujakarahkan. Iya Pak Ustadz, gini loh. Apa itu ya? Saya bingung. Saya dalam tentang pembahasan berzikir tadi. Saya bingungnya begini, saya sudah semangat bagaimana untuk selalu merasa perasaan saya itu gitu loh ya. Biar nggak ngawur dalam berzikir, dalam sholat. Kok saya akan selalu tidak bisa kayak gitu. Tapi saya sudah bersemangat, tapi saya masih belum sampai ke sana. Saya minta solusinya gitu loh. Iya. Takutnya saya sampai tua kayak gini bagaimana gitu loh. Iya. Ya maaf, itu ya pertanyaan saya. Nggih. Sebenarnya kita mencapai wasil kepada Allah Ta'ala itu sebenarnya ada dasarnya. Ada dasar yang utama yaitu taubat sebenarnya. Taubat itu ada zahir, ada batin namanya. Kalau taubat zahir itu berhubungan dengan manusia, dengan makhluk. Itu taubat zahir namanya. Bertaubat secara zahir kalau ada hak orang dikembalikan, kalau ada salah dengan orang diminta maaf dengan orang. Seperti itu. Dan kita beristighfar. Itu taubat zahir. Adapun taubat batin itu ada beberapa tingkatan kalau kita lah, entah orang lain itu kalau kita seperti itu. Yang pertama menghilangkan sifat hasad, iri, dengki, takabur itu kita taubat seperti itu dulu. Taubat yang seperti itu. Ada tidak menghilangkan iri, dengki, itu semuanya dihilangkan. Itu termasuk pengamalan namanya husnujan namanya. Husnujan itu adalah pengamalan daripada tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul zat namanya. Karena kita dengan sangka baik itu berarti kita sudah menyatakan bahwasanya setiap ciptaan Allah Ta'ala ini sempurna. Di pandangan kita sempurna. Pada hakikat kita memandang sempurna. Jangan ada i'tirad. Sehingga kita tidak mau iri, tidak mau dengki. Nah ini sudah masuk kepada harus di bawah bimbingan guru. Karena kadang-kadang kita di dalam kita menghilangkan keirian itu ada sifat ria. Wah aku sudah tidak iri lagi dengan orang. Ada sifat takabur. Merasa aku yang tidak iri. Aku tidak hasad lagi dengan orang. Aku ini sudah hebat. Nah itu takabur. Disinilah kadang-kadang kita menafikan satu sifat. Maksudnya sifat yang jelek. Tetapi sifat yang jelek yang lain timbul. Itu berbahaya.
Sehingga dalam beribadah itu kadang-kadang kita tidak merasakan lezat. Aku ini mungkin sudah termasuk orang yang saleh, orang yang wali, tidak sadar bahwasanya kita itu ada sifat riya, takabur masih di dalam ibadah. Kenapa? Karena musahadah kita belum sempurna berarti. Pandangan kita itu cuma kita yang merasa musahadah, sehingga kita merasa timbul terus dalam beribadah. Nah, disinilah yang dibenarkan musahadahnya tuh harus diluruskan. Yang bisa meluruskan itu cuma guru kita. Dengan cara apa? Dengan cara beliau memberitahu cara musahadah yang benar. Musahadah yang benar adalah kalimat musahadah itu kan Guru Ahmad Ridhani tahu. Itu dibawa dengan kalimat apa itu Guru Ahmad Ridhani? Dengan kalimat masdar, ya. Syahada yusyahidu musyahadatan. Iya kan? Ya. Nah, itu berarti kan kalimatnya pekerjaan. Yalah, Guru Ahmad Ridhani. Beliau ahli ilmu nahwu. Artinya saling menyaksikan, karena itu adalah maknanya berkelompok, bahasa kita lah dua bahasanya. Saling menyaksikan. Pertanyaannya ini di dalam musahadah itu siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan. Seperti itu. Sehingga kita lejat. Di dalam berzikir itu siapa yang berzikir, siapa yang dizikiri. Itu harus tahu. Harus tahu. Disinilah makam kita itu Ahmad Kikiyah. Disinilah kita akan merasakan kelezatan walaupun tidak berzikir. Contoh misalnya orang itu musyahadah. Musyahadah ini benar-benar dulu musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan setiap gerak, setiap perbuatan, setiap sesuatu yang muncul itu semuanya minallah. Dalam artian wahdatus suhud. Mensuhud tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul zat. Benar-benar dulu waktu kita mau berzikir itu kita mensuhud. Ilahi anta maksudi. Warida kamatlubi a'tini mahabbataka. Itu suhudnya yang pertama adalah kita memandang bahwasanya saya ini tidak bisa berzikir, saya ini tidak bisa mengucapkan zikir, saya ini tidak bisa duduk dengan zikir-zikir ini kecuali diberikan Allah Ta'ala anugerah, maunah, pertolongan atas kita berzikir. Caranya seperti apa? Matikan diri kita di dalam hakikat bahwasanya aku ini tidak punya kudrat, iradat, ilmu, hayat, kalam, semuanya itu tidak ada. Rasakan lewat apa? Lewat napas kita. Ditarik napas kita, menyatakan diri kita tuh mutu qabla an tamut. Rasakan benar-benar la kudrata, la iradata, la hayata. Ketika kita menahan napas, ketika kita memejamkan mata, rasakan dari jantung kita alirannya. Rasakan dari hati yang paling dalam, musahadahkan, resamkan bahwasanya la hayata illallah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasakan saja. Habis itu baru setelah kita mesra baru kita keluarkan, disitulah kita memandang. Setelah mesra bahwasanya dialah yang hidup, maka kita pandanglah badan kita ini, kita keluarkan Allah. Di ketika itulah kita melihat bahwasanya yang memandang adalah majar kenyataan sifat dan apalnya, yang dipandang juga seperti itu. Inilah namanya musyahadah yang benar. Dia yang menyaksikan akan yang dijadikannya. Dia menyaksikan akan majar kenyataan daripada apalnya. Kita tidak ada lagi di ketika itu. Disinilah kelezatan itu akan didapat apabila benar musyahadahnya. Seandainya orang itu musyahadahnya melalui jalur Nur Muhammad, maka dia harus dulu mematikan dirinya, memesrakan dirinya, merasamkan dirinya, memesrakan dirinya, meyakinkan dirinya sampai merasa dirinya Nur Muhammad, baru dia memandang dirinya adalah Nur Muhammad. Sehingga yang dipandang adalah Nur Muhammad, yang memandang adalah Nur Muhammad. Inilah mutaba'ah zahir dan batin namanya. Benar-benar zahir dan batinnya itu pas. Begitu juga dengan yang tadi. Benar-benar dia menyaksikan akan majhar kenyataannya dengan penyaksiannya juga seperti itu. Wallahu a'lam. Baru bisa lejat. Terima kasih Guru, terima kasih. Jadi utamanya itu dirasakan aja dulu Bang Kiki lah, Ahmad Kiki, dirasakan benar apa tidak sudah musahadah. Kalau masih ada akuan, coba dihilangkan akuannya biar lejat. Biar lejat dulu. Nah, itu. Kita tuh bisa mendapatkan kelejatan itu sebelum kita berzikir, waktu berzikir ataupun sesudah berzikir nanti didapatkannya. Seperti itu.
Jadi selama berzikir, selama kita tidak bisa menghilangkan kayak keakuan itu, tetap aja berzikir ilallah, ilallah, ilallah. Seperti itu, atau Allah, 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 atau berdiam saja. Diam saja, rasakan digerak dan di diam kita, rasakan aja. Seperti itu, enggak apa-apa. Ya Pak Guru. Tambahnya kan Guru. Mantap guru, mantap. Alhamdulillah. Masya Allah. 4 mancis guru, 4 mancis. Saya senang Pak Guru, senang saya mendengar. Semoga bermanfaat ya. Masya Allah. Saya kalau sampean nge-lab, saya selalu nyimak terus. Soalnya saya bagaimana supaya saya ini jadi Sampean di orang mana? yang Di Jawa di mana? saya dari Madura, Oh, tapi sekarang ada di Bangil, perantauan. Di mana? Perantauan. di Di Bangil Bangil. sekarang perantauan. Iya Di Bangil, mana di Bangil? dekat Dalwa. Dalwa dekat Dalwa. Raci berarti, Oh, Raci. nanti saya tanggal 30 ke Bangil. Kemana itu? Kan haul Guru Bangil. Guru Sarwani. Oh dia Tanggal 30. Guru Sarwani. Auman. Mampir ke rumah dulu ya. Mampir nanti ke rumah saya. Insya Allah tak nanti. kasih tahu. Insya Allah tak kasih tahu. Dekat Tek. mana? Saya jualan di alun. Di alun-alun. Alun-alun mana? Alun-alun Bangil. Di alun-alun. Alun-alun Bangil ya. Di alun-alun Bangil. Seberang penginapan apa di mana? Di itu sebelah timur dari selatan. Enggak, sebelah timur tuh depan kantor pos apa dekat itu? Bukan di kantor pos. Timurnya. Sebelah timur paling timur. Iya. Iya, paling timur. Ya. Dekat itu ke Alhamra, bukan Alhamra. Paling timur berarti itu dekat penginapan, hotel tuh ya. Hotel depan alun-alun. Oh iya betul di sana. Betul. Saya sering makan di situ tahu tik itu, cakwe itu. Iya. Saya makan di situ. Jangan beli ke saya, Pak. Iya. Sampean dekat yang mana? Bebek goreng itu kah? Bebek itu kah? Bebek goreng. Bebek. Pokoknya saya Bebek itu di samping pinggir jalan raya itu loh. Heeh. Pinggir jalan raya, di pinggir jalan raya. Iya. Rombong saya kuning. Tahu saya. Kuning. Rombong kuning. Oh ya tahu saya. Oke. Nanti saya ke sana. Langganan Oke, saya tak ajak ke rumah ya. Tak ajak ke rumah. boleh nanti. Banyak orang mau ngajak saya di Bangil ke rumah. Bangil itu kampung saya. Lama saya di sana. Emang pernah dia nanya juga. mondok di sini tak sampean dulu? Iya, mondok di Bangil saya dulu. Di mana? Di Kelampayan. Di Kauman. Di Kauman ya. Oh, mondok di sana. Ya betul. Alhamdulillah. Berarti satu jurusan Bangil gitu ya. Pas saya guru kena awal Agustus ke Bangil awal guru. Masya Allah. Enggak. Kira-kira tanggal berapa itu, Pak Kiai? Kira-kira Saya tanggal nanti- berapa sama? Iya Pak, acaranya kan tanggal 3. Saya kan biasanya tuh lebih awal biasanya. Enggak. Berarti kira-kira tanggal 20. Pak. Tinggal tanggal 30. Ada nanti saya. Insya Allah, kurang lebih lah. Enggak, belum tahu lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Guru Guru Ridani Pak Kiai. di mana-mana. Halo, assalamualaikum Pak Kiai, Pak Kiai. Ini saya ingin solusi lagi, nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Gini loh,
Tapi saya senang baca selawat. Saya sambil jualan itu kayak gimana ya, kalau kayak mulut itu selalu tertarik untuk membaca sholawat, akan tetapi dalam hati itu masih kadang-kadang itu banyakan gimana ya, memikirkan sesuatu apa gitu loh, selalu datang meskipun saya berusaha untuk gitu loh, untuk menghadirkan Rasulullah kayak gitu, tapi selalu ada kayak Iya. gimana gitu minta solusinya ya. Iya, kalau kita baca salawat itu di mana aja sebenarnya boleh saja, asal jangan di dalam WC saja. Ya, Tetapi ya. untuk merasakan kemesraan itu ada waktu kita itu membaca salawat yang tidak sembarangan. Dalam Hmm, artian benar-benar kita membaca salawat itu dalam keadaan berwudu, hmm, menghadap kiblat. Habis itu bertawajuh benar-benar kepada Rasulullah. Kalau tidak ada bisa musahadah. Kalau orang Banjar kan banyak musahadah itu bahasa dalam ilmunya saya sering sampaikan itu bertawajuh, hmm, bermusahadah itu dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya merasakan benar-benar sekira-kira kita itu dalam membaca salawat itu benar-benar kita ini merasakan musahadahkan diri kita ini Nur Muhammad. Sehingga yang keluar itu adalah Nur Muhammad, yang membaca Nur Muhammad, yang mendengar Nur Muhammad. Sehingga benar-benar kita ini sebenarnya multaka, bertemu dengan Rasulullah itu di dalam hakikat. Karena kita sudah mutaba'ah zahirnya membaca salawat, sedangkan batin kita mensuhud akan Nur Muhammad. Artinya zahir kita ini benar-benar kita nampakkan, kita lihati, kita benar-benar memandang diri kita ini, zahir kita ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Dengan pandangan apa? Dengan pandangan yang mesra dengan Nur Muhammad. Nah, orang yang mesra zahir dan batin ini sebenarnya walaupun tidak membaca salawat, itu sudah dinamakan salawat sir namanya. Karena apa? Karena dia mesra dengan Nur Muhammad itu apabila orang itu musahadanya melalui Nur Muhammad, itu dinamakan sudah dalam keadaan dia itu bersalawat secara sir. Bukan zikir sir, tetapi salawat sir. Tetapi kalau dia mesra nanti dengan Nur Muhammad, itulah namanya salawat jad namanya. Dimanapun dia bergerak, bagaimanapun dia mendengar, apapun nanti itu zahir. Itu zahir nampaknya Nur Muhammad itu. Maka di situ dinamakan sudah orang itu mesra benar-benar fana terhadap Nur Muhammad. Disitulah dinamakan zikir jad. Nah kita ini supaya kita ini bersalawat benar-benar terhubung dengan Rasulullah, ya seperti itu. Pandang yang bersalawat adalah Nur Muhammad, yang disalawati adalah Nur Muhammad. Sehingga kita tuh mesra dengan itu, lejat dengan itu, dengan memandang Nur Muhammad tadi. Makanya ulun katakan orang yang mesra Nur Muhammad ini zahir dan batin, itu kalau musahadanya seperti itu harus berarti dia bertemu dengan Rasulullah secara hakikat. Bertemu dia dengan Rasulullah sudah secara hakikat. Nanti Nur Muhammad ini mesra dengan Nurullah karena sir daripada Nur Muhammad ini adalah Nurullah. Sehingga seseorang itu apabila mengucap sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nampaklah Nur Muhammad itu diliputi oleh Nurullah. Tidak ada yang lain selain daripada Nur Muhammad itu dengan Nurullah itu saja. Nur Muhammad itu nampak disalawati, bersalawatnya innallaha wa malaikatahu yusallu na 'alan nabi itu nampak dengan kita. Kenapa? Karena kita sudah lebur dengan Nur Muhammad tadi. Karena tidak ada yang sampai kepada Nurullah itu kecuali Nur Muhammad itu. Maka mesrakanlah diri kita itu, rasamkanlah dengan Nur Muhammad tadi itu. Sehingga panahlah kita dengan Nur Muhammad tadi. Karena Nur Muhammad itulah yang bisa mesra dengan Nurullah. Maka ketika kita mengucap sallallahu ala Muhammad, maka nampaklah Nur Muhammad ini diliputi oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah di ketika itu. Allahumma shalli alaihi wasallam barik alaihi. Allahumma shalli wasallam barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi.
Kira-kira paham sih. Guru sampai sini gini dulu lah. Sampai sini. Nggih. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Mohon doanya guru. Nggih. Barakallah. Yes. Mohon doanya ya.